Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita ketemu lagi di hari ini untuk belajar IPS bersama ya. Bagaimana kabarnya? Burina harapkan kalian selalu tetap sehat, tetap ceria, dan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Pada pagi hari ini kita akan membahas IPS. Sebelumnya perkenalkan, saya Ibu Rina, guru mata pelajaran IPS di SMP Islam Sultan Agung I. Ya. Jadi hari ini mata pelajaran IPS yang akan kita pelajari pada bab 1 yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, sebelumnya Bu Rina akan menjelaskan tujuan pembelajaran IPS pada pagi hari ini. Tujuan yang diharapkan yaitu siswa mampu: 1. Dapat menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Dan yang keempat, dapat menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Nah, kali ini kita akan mempelajari subbab yang pertama, yaitu tentang ruang dan interaksi antar ruang. Nah, anak-anak, kalian tahu apa yang dimaksud dengan ruang? Untuk itu, Bu Rina tampilkan ilustrasi seperti ini. Ini adalah gambar rumah. Kemudian ini adalah gambar hutan. Ini adalah gambar danau. Nah, gambar-gambar yang sudah Bu Rina tampilkan di sini, ini semuanya dihuni oleh makhluk hidup. Kita tahu kalau rumah itu dihuni oleh manusia. Kemudian hutan dihuni oleh hewan, tumbuh-tumbuhan, ya. Sedangkan danau hampir sama, juga ada hewannya, ada tumbuh-tumbuhannya, ya. Jadi semua itu tempat-tempat yang diisi oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, kemudian disimpulkan bahwa ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, anak-anak, sudah paham ya tentang apa itu ruang? Nah, kemudian sekarang bagaimana interaksi antar ruang bisa terjadi? Untuk itu, kalian harus paham dulu apa itu interaksi. Kemudian perhatikan slide berikut ini. Ini adalah gambar daerah pegunungan, ya. Daerah pegunungan kita ketahui selalu menghasilkan sayuran, buah-buahan, ya. Lain dengan daerah pesisir pantai. Di sini adalah menghasilkan ikan yang banyak, ya. Jadi kemudian penduduk yang di daerah pegunungan, dia kaya akan sayuran, tetapi dia tidak punya ikan. Sedangkan penduduk yang di daerah pesisir atau pantai, dia menghasilkan ikan yang banyak, tetapi tidak ada sayuran. Maka kemudian mereka membutuhkan masing-masing hal-hal atau bahan yang tidak dibutuhkan di daerahnya. Maka kemudian mereka harus berhubungan dengan daerah yang menghasilkan sesuatu yang bisa mereka butuhkan. Maka kemudian mereka melakukan interaksi, ya, melalui aktivitas perdagangan. Ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan interaksi. Menurut Bintaro tahun 1987, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Ya. Jadi bagaimana anak-anak, kalian sudah paham tentang
berinteraksi. Jadi setiap ruang mempunyai ciri khas yang berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Ini membuktikan bahwa di dunia ini tidak ada lokasi yang mempunyai karakteristik yang sama persis. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antara ruang yang satu dengan ruang yang lain di permukaan bumi ini. Nah, kemudian interaksi sendiri dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Ya, bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk itu adalah interaksi dalam bentuk pergerakan manusia. Jadi manusia mungkin bergerak menuju ke tempat kerja, mungkin bergerak ke suatu tempat yang memang lebih dia butuhkan. Kemudian bentuk yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi yaitu interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi. Nah, interaksi ini, perpindahan gagasan atau informasi, contohnya misalnya seorang guru dengan siswanya, ya, ini perpindahan informasi dari seorang guru ke siswa. Kemudian yang ketiga adalah transportasi, yaitu interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Nah, kalau transportasi ini ada hubungannya dengan ongkos, kemudian kendaraan yang dipakai, dan lain-lain. Ya. Jadi semua interaksi ini dapat terjadi karena adanya kondisi saling bergantung antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Nah, kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan yaitu ada 3 juga. Ya. Bentuk kondisi saling bergantung, saling melengkapi, kesempatan antara, dan kemudahan transfer. Di sini saling melengkapi, maksudnya saling melengkapi antar wilayah dengan sumber daya yang berbeda. Saling melengkapi tadi, saling melengkapi antar wilayah dengan sumber daya yang berbeda. Maksudnya seperti tadi bahwa setiap wilayah itu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Antara wilayah penghasil sayuran tentu beda dengan wilayah penghasil ikan. Nah, kemudian mereka saling berhubungan untuk bisa saling memenuhi apa yang mereka butuhkan. Maka di sini adalah interaksinya kondisi saling bergantung, saling melengkapi. Sedangkan yang kedua, kesempatan antara, di sini adalah merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif yang lebih baik. Misalnya tadi suatu wilayah A penghasil sayuran dan wilayah B penghasil ikan, terus kemudian mereka saling berinteraksi untuk saling dengan melalui perdagangan. Tetapi ternyata wilayah A dan wilayah B itu jaraknya agak lumayan jauh. Ternyata ada wilayah C yang terletak lebih dekat dengan wilayah A. Maka ada alternatif. Wilayah A tidak lagi berhubungan dengan B, tetapi dia memilih dengan yang wilayah C yang lebih dekat. Maka di sini ada kesempatan untuk memilih yang lebih dekat dan lebih menguntungkan. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer di sini hubungannya dengan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jadi ketika biayanya lebih tinggi, maka interaksi ini tidak akan dijalankan karena akan merugi. Ya, jadi bisa memilih biayanya harus lebih rendah dan keuntungannya harus lebih besar atau lebih tinggi. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham ya dengan materi kali ini ya? Hari ini Gurina harapkan semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Dan untuk itu saya cukupkan pelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
Semoga kita lain kali bisa bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.